Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffiana Pratama dari kelas 5 Muslim. Eh, Pada tugas sekolah akhir IPS kali ini saya akan membahas tentang tahun 2020 dengan judul tahun 2020 tahun yang penuh tempaan. Di tahun ini banyak banget kekacauan gitu ya. Awal awal aja kita di awal tahun itu kita langsung terkena banjir yang sangat dahsyat ya. Itu bener-bener Jabodetabek kena dampaknya, khususnya Jakarta itu terkena sekali. Lalu juga ada konflik Laut Natuna ya, kita ada konflik juga di situ. Lalu juga Gunung Merapi juga meletus, dan kacaunya itu belum yang terparah gitu loh. Yang terparah adalah WHO menetapkan corona sebagai global pandemic, karena virusnya itu menyebar dengan cepat gitu ya. FYI, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Virusnya itu dari kelawar. Seperti yang saya bilang tadi, dengan cepat menular gitu ya, sampai akhirnya ada di Indonesia virusnya. Dan pada saat ada di Indonesia itu, pemerintah belum terlalu gimana, belum terlalu peduli ya, karena memang karena virus baru jadinya tidak terlalu diperhatikan gitu ya, sampai pada akhirnya uh, lumayan banyak yang kena. Akhirnya baru tuh mau nggak mau semuanya di lockdown akhirnya ya. Dan pastinya ya, pas kita dengar kata lockdown tuh pasti kita tuh bener-bener takut, bingung, dan panik gitu loh. Yang pertama pastinya takut kehilangan pekerjaan gitu ya, bingung karena gaya hidupnya berubah sekali, yang tadinya kita ke pasar gitu sekarang online semuanya. Dan panik karena takut stok apa nggak cukup, stok masker nggak cukup. Dan panik juga karena takut kena corona. Dan itu pun berdampak ke pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu dia anjlok sampai di angka minus 2,07%. Ini benar-benar anjlok karena di tahun 2019 itu kita plus 5,2%. Dan perekonomian kita tuh benar-benar kacau balau lah pada saat itu. Pada akhirnya pemerintah menetapkan WFH ya. Dan itu lagi-lagi membuat kita berubah workflow, berubah lifestyle gitu ya. Yang tadinya kita uh, bangun pagi gitu ya, mandi, uh, ke kantor atau ke sekolah. Sekarang jadi bangun pagi, mandi ke depan komputer gitu jadinya ya. Tapi di samping itu semua, saya berharap ya kita semua itu bisa ibaratnya bisa move on gitu ya, bisa melupakan apa yang terjadi di tahun 2020. Karena banyak sekali orang yang bilang 2020 ke 2021 kayak di rumah terus gitu ya. Kalau kalian mikirin kayak gitu, sebenarnya salah sih. Karena kalau kalian bisa survive sampai tahun 2021 gitu ya, kalian adalah orang-orang yang hebat gitu, orang yang terpilih karena bisa survive gitu loh. Walaupun mungkin kalian sakit, mungkin kalian lagi kena corona sekarang, tapi kalian tetap adalah orang-orang yang terpilih karena bisa survive sampai sekarang gitu loh. Kenapa saya bilang kalian adalah orang yang terpilih? Karena gini loh, kalian bisa beradaptasi dengan cepat gitu loh, dengan lingkungan yang baru yang serba online gitu loh. Dan banyak sekali orang yang nggak bisa gitu loh, dan banyak sekali orang yang nggak bisa nggak menerima semua ini dan nggak bisa ngehandle-nya. Akhirnya ya gitulah gitu loh. Kalau kata Panji Pragiwaksono, kita bisa lihat tempahan ini dari dua sudut pandang. Kita bisa melihat ini sebagai sesuatu yang menyakitkan karena memang menyakitkan, atau kita bisa terima tempahan ini karena kita menganggap kita
menerima teman ini akan membuat kita sakti seperti keris. Karena membuat keris itu luar biasa rumit. Pertama-tama keris itu harus dibuat dengan besi pilihan, yang which is kita ada orang-orang pilihan. Dimasukkan tungku yang sangat panas, itu ada cobaan di tahun 2020. Ditempa berkali-kali, cobaan lagi tahun 2020, ditempa lagi, ditempa lagi, dimasukin lagi ke besi yang panas, ditempa lagi, dan dilipat berkali-kali. Kita benar-benar dihantam gitu loh, dilipat kita itu. Benar-benar dilipat sampai padat. Part ini adalah mental kita setelah kita bisa survive di tahun 2020. Kesimpulannya apa? Keris nggak ada yang sekali tempa gitu loh. Supaya dia bisa sakti gitu loh. Itu dia harus ditempa berkali-kali. Nah, jika kita bertahan, kita akan menjadi mengagumkan, dan kita sudah mengagumkan. Itu kata Pranji Pragiwaksono. Jadi, ayolah untuk kalian yang masih berjuang, untuk kalian yang masih berjuang untuk sembuh, untuk kalian yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Saya tahu kok gimana rasanya kena corona, dan saya percaya untuk kalian yang masih berjuang pasti akan diberi kemudahan. Dan Allah ngasih kita cobaan ini karena Allah percaya kitalah yang terpilih. Kitalah yang bisa dengan cepat beradaptasi. Kitalah yang bisa bertahan sampai sekarang. Kitalah yang bisa benar-benar berjuang, struggling sampai sekarang. Dan memang kita adalah orang-orang yang terpilih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.